Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dari Hermawan, NPM 24461019. Kali ini di mata kuliah perilaku konsumen, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi branding dan positioning. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu branding? Branding bukan hanya soal logo, warna, atau desain kemasan. Branding adalah cara perusahaan membentuk identitas, menciptakan makna, dan membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Sebuah brand yang kuat mampu membuat konsumen langsung mengenali produk, bahkan tanpa harus melihat namanya. Branding meliputi 3 elemen utama. Yang pertama, brand identity. Ini mencakup nama, logo, warna, simbol, tagline, hingga gaya komunikasi. Identitas ini harus konsisten, agar mudah diingat dan membentuk kesan yang kuat. Kedua, brand personality. Sama seperti manusia, sebuah merek juga punya kepribadian. Ada merek yang tampil ramah, elegan, sporty, atau eksklusif. Kepribadian inilah yang membuat pelanggan merasa cocok dan terhubung. Ketiga, brand promise. Ini adalah janji nilai yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya, Nike menjanjikan semangat just do it. Bukan sekedar sepatu olahraga, tetapi dorongan untuk bergerak maju. Branding yang baik tidak hanya membuat produk terlihat menarik, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya dan membangun loyalitas jangka panjang. Kemudian yang kedua, apa itu positioning? Jika branding adalah identitas merek, maka positioning adalah bagaimana perusahaan ingin mereknya dipersepsikan di benak konsumen. Positioning menjawab pertanyaan, apa yang membuat merek ini berbeda? Kenapa konsumen harus memilih merek ini bukan yang lain? Nah, jadi positioning yang kuat akan menempatkan merek pada posisi yang jelas dan unik di dalam pikiran pelanggan. Ada beberapa pendekatan strategi positioning. Yang pertama, positioning berdasarkan manfaat. Merek berfokus pada manfaat utama yang paling dicari pelanggan. Contohnya, Pepsodent diposisikan sebagai pasta gigi untuk perlindungan gigi yang maksimal. Kemudian yang kedua, positioning berdasarkan harga dan kualitas. Ada yang memposisikan diri sebagai merek premium, dan ada pula yang fokus pada harga terjangkau. Kemudian yang ketiga, positioning berdasarkan pengguna. Merek mengarahkan produknya pada segmen tertentu. Misalnya, Emina diposisikan untuk remaja perempuan yang baru belajar make up. Kemudian yang keempat, positioning berdasarkan gaya hidup. Brand membangun citra tertentu seperti sporty, natural, minimalis, atau urban. Jadi positioning harus sederhana, jelas, dan konsisten agar mudah melekat dalam ingatan konsumen. Kemudian, yang ketiga, hubungan branding dan positioning. Branding dan positioning tidak bisa dipisahkan. Branding membangun identitas, sementara positioning memastikan identitas itu memiliki tempat khusus di pikiran pelanggan. Ketika keduanya selaras, hasilnya adalah brand awareness yang lebih kuat, kepercayaan konsumen meningkat, loyalitas pelanggan terbentuk, dan perusahaan mampu bersaing secara efektif. Kemudian contoh sederhana, mari kita ambil contoh merek kopi kekinian. Brandingnya menonjolkan desain yang modern, warna yang hangat, serta gaya komunikasi yang santai. Sementara positioningnya adalah kopi enak dengan harga terjangkau untuk anak muda produktif. Hasilnya, pelanggan tidak hanya membeli kopi, tapi juga membeli gaya hidup dan pengalaman. Oke, mungkin segitu saja. Jadi itulah penjelasan tentang strategi branding dan positioning. Di era persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus mampu membangun identitas yang kuat sekaligus menempatkan mereknya secara tepat di benak konsumen. Brand yang berhasil bukan hanya dikenal, tetapi juga dipercaya dan dicintai. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi strategi branding dan positioning dapat rekan-rekan pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.